Oke, sudah cekling. Bisa saya mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga semuanya masih dalam kondisi sehat dan semangat ya. Meskipun sampai sekarang belum tahu kampusnya. Mudah-mudahan segera membaik dan kita bisa kuliah seperti biasa gitu. Jadi ini adalah minggu ke-14 perkuliahan. Kita akan memasuki penghujung semester ya. Jadi semesternya sudah hampir habis, tinggal minggu depan aja kemudian selesai. Kita akan selesaikan dengan materi aplikasi turunan. Ini slide-nya cukup panjang ya, seharusnya bisa untuk 2 kali pertemuan, jadi nanti bisa kita cut di setengah slide ya. Oke, salah satu aplikasi dari pemanfaatan turunan itu adalah untuk melihat kemonotonan fungsi. Ini saya rasa tidak susah karena di awal pertemuan kita sudah belajar tentang kemonotonan ini. Kaitannya dengan turunan pertama. Ya, kita dulu belajar fungsi naik dan fungsi turun ya. Jadi kurang lebih ini sama, monoton naik dan monoton turun. Definisinya pun juga masih sama. Ketika kita ambil nilai X1 itu lebih kecil daripada X2, persis ya, seperti fungsi naik, fungsi turun. Ketika nilai fx1 itu, ya, fx1 itu artinya X1 ini disubstitusikan pada fungsi yang disediakan, gitu ya. Kemudian X2 ini disubstitusikan pada fungsi yang disediakan. Ketika nilai fx1 itu lebih kecil daripada fx2, maka yang terjadi adalah monoton naik gitu ya. Jadi fx1 misalkan gambarnya seperti ini. Ini kita ambil x1 itu adalah lebih kecil daripada x2 gitu ya. Kalau di sini sumbu x, di sini kan sumbu y ya. Oke, terus misalkan di sini hasil dari fx1. X1. Kemudian di sini adalah hasil dari fx2 ya. Oke, misalnya kayak gini. Ketika nilai fx1 itu lebih kecil daripada nilai fx2, maka terjadi kenaikan kan? Ya, makanya di sini disebut fungsi naik atau monoton naik. Dan sebaliknya, ketika fx2 itu lebih kecil daripada fx1, berarti nanti akan ada penurunan. Maka dia disebut fungsi turun atau monoton turun. Di sini digambarkannya, ya, kurang lebih seperti ini. Dan ini untuk monoton turun, saya rasa juga definisinya sama. Ketika kita ambil nilai X1 kurang dari X2, ya, maka kita akan memperoleh nilai fx1 itu lebih besar daripada fx2. Kan seperti ini, gampang banget saya rasa ya. Nah, terus kemudian bagaimana kita penyelesaiannya? Untuk penyelesaiannya, karena kita kemarin sudah belajar beberapa metode penyelesaian turunan, jadi kita harus siap dengan materi di mana kita menemukan fungsinya itu yang sulit diturunkan, ya, yang tidak sesederhana hanya fungsi polinomial yang dengan mudah langsung diturunkan. Misalkan kita menemukan fungsinya bentuknya seperti ini, sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 dibagi x min 2. Kita mau cari kapan nih selang kemonotonannya itu di mana? Gimana caranya? Ya, kita turunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Kita misalkan dia sebagai U, dia sebagai V, kita cari U aksennya, kita cari V aksennya, kita gunakan aturannya. Turunan dari fungsi U bagi V adalah, ingat ya, apa? U aksen V min UV aksen per V kuadrat, gitu ya. U aksen kita tinggal masukkan saja. Ini adalah U aksennya, 2x min 2, itu adalah turunan dari ini ya. 2x min 2, terus dikalikan V, V-nya adalah ini, dimasukkan ke sini, terus kemudian U aksen V min UV aksen, U-nya adalah fungsi ini tetap, ya, ini. Kemudian V aksennya, X min 2 turunannya adalah 1, dikurang 1, dibagi
V kuadrat. V-nya adalah X-2 dikuadratkan. Lalu bagaimana, Bu? Diselesaikan. Ya. Selesaikan berapa ini? 2X kuadrat dikalikan X-2 berarti berapa? 2X kuadrat ya, min 2X kemudian min 4X gitu ya. Min 2 kali min 2 plus 4. Terus yang ini min X kuadrat, kita lanjutkan aja ya. Min kali min plus 2X min kali plus min 4 dibagi X min 2 kuadrat. Ya, kita selesaikan ya. Saya letakkan sini. Dan 2X kuadrat min X kuadrat, X kuadrat. Terus kemudian min 2X min 4X min 6X. Ditambah 2X, berarti ini menghilang, tinggal min 4X. Min 4X. Kemudian ini sudah, ini tinggal 4 dikurang 4 habis. Ya, dibagi X min 2 kuadrat. Oke, ini adalah F aksen X. Kemudian apakah boleh, Bu, saya sederhanakan? Boleh ya. Jadi ini bisa dikeluarkan X-nya, sehingga ini menjadi X ini ya, dikalikan X min 4. Untuk apa dikeluarkannya? Supaya mudah difaktorkan. Ya, jadi ini tetap X min 2 kuadrat. Jadi kalau bentuknya sudah faktor dan tidak perlu dijumlahkan, maka dia tidak perlu dijabarkan. Karena yang pada akhirnya yang kita cari adalah pefaktorannya. Nah, berarti kan kita punya ini nih, kita faktorkan. Berarti X-nya berapa aja? X-nya adalah 0, atau X-nya sama dengan 4, atau yang bawah ya, X min 2, X-nya sama dengan 2. Berarti kita buat garis bilangan, ini ya, garis bilangan yang isinya 0, 2, 4. Nah, karena ini di sini ini ada kuadratnya, jadi kemungkinan di sini ada terjadi dua hal ya. Jadi kita tandai seperti itu. Kalau dia pangkat 3, berarti di sini kemungkinan akan terjadi 3 hal. 3 hal, 2 hal itu apa? Perubahan. Biasanya kita kan kalau misalkan sudah menemukan di sini positif gitu ya, di sini pasti negatif, di sini pasti positif gitu kan ya. Namun kalau ada salah satu faktor yang kuadrat atau yang pangkat 3, maka di sini kemungkinan misal di sini ketemu positif, di sini negatif, setelah ini positif, maka di sini adalah negatif. Jadi nanti kita akan melihat negatif yang berdampingan. Misalkan, ya. Oke, sekarang kita sudah mempelajari, sudah menemukan fungsinya, kita sudah menemukan titiknya, kita akan mencari nilai di sekitarnya, positif atau negatif. Ya, oke, kita ambil salah satu sampel. Misalkan ini kurang dari 0 misalkan min 1 ya. Min 1 kita coba substitusikan. Min 1 kita substitusikan di sini ya, berarti min 1 dikalikan min 1 min 4 berarti kan plus ya. Plus, di sini plus, berarti di sini adalah plus. Pokoknya jadi kita mengambil aja nilai di area ini, kita substitusikan ke fungsi f aksennya. Kita lihat dia positif atau negatif. Cukup positif atau negatif. Sini, antara 0 saya ambil 1 misalkan. 1 saya substitusikan di sini, ini ada oret-oretannya ya misalkan. 1 dikalikan 1 min 4, ini adalah min 3, berarti negatif ya. Kemudian 1 min 2 negatif, dikuadratkan, ya. Kita terbantu, yang bawah ini pasti positif. Kenapa? Karena dia dikuadratkan. Jadi sungguh pun di sini hasilnya negatif, ataukah positif, maka ketika dikuadratkan hasilnya adalah positif. Sehingga jika di bawah positif, yang atas negatif, maka di sini adalah negatif. Nah, di sini yang kita harus waspada, di sini positif, negatif,
Berarti kalau di sini 2 kali, kemungkinan di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Jadi tanpa kita menghitung itu sudah jelas pasti seperti itu. Oh, saya nggak percaya, boleh saya mencoba? Boleh. Misalkan di sini ya, di antara 2 sama 4 kita ambil angkanya misalkan 3 gitu ya. 3 kita substitusikan di sini. 3 dikalikan 3 dikurang 4 min 1. Ya, dibagi positif. 3 kali min 1 min 3. Benar, berarti di sini sudah benar negatif. Nah, sehingga dari sini kita sudah bisa melihat selang kemonotonannya. Kalau plus berarti dia monoton naik, kalau min monoton turun, dan ini adalah monoton naik. Sehingga selang kemonotonannya adalah sebagai berikut. Fungsi fx akan monoton naik pada interval, kalau sebelah kiri tidak ada batasnya, itu kita asumsikan min tak hingga. Berarti dari min tak hingga sampai 0, dan apa? Dari 4 sampai tak hingga. Oh, ingat di sini ada di angka 2, nanti kita tes ya. Tadi kan Bu Puji di sini ada positif nih, Bu. Kita akan coba nanti di tepat di angka 2. Kalau tepat di angka 2 berarti 2 dikalikan 2 min 2 berarti kan min. Tapi di sini 2 min 2, 0 kuadrat. Sesuatu dibagikan 0 tidak bisa. Oke, berarti karena dia tidak bisa alias tak hingga, berarti dia tidak merupakan solusi. Sehingga solusinya hanya ini saja. Kemudian yang monoton turun berarti yang negatif. Berapa? Antara 0 sampai 2 dan 2 sampai 4. Apakah kita tidak mencoba di tepat di sininya? Perlu dicoba. Ini namanya nanti titik ekstrim. Kita akan pelajari setelah ininya. Jadi sementara kita pilih selang kemonotonan saja. Oke, jadi monoton naik pada interval ini dan monoton turun pada interval ini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Berarti interval turun itu biasanya negatif, Bu? Iya, interval turun itu adalah bukan interval turun, monoton turun pada interval gitu ya. Jadi monoton naik dan monoton turun. Interval itu kayak areanya itu mana saja, Bu, yang merupakan monoton naik dan mana saja yang merupakan monoton turun pada interval ini. Ya, yang negatif kan ini ya, sifatnya ini, jika turunan pertamanya lebih besar dari 0 maka dia monoton naik, jika turunan pertamanya kurang dari 0 maka dia monoton turun. Nanti akan ada turunan kedua juga, definisinya berbeda. Sudah cukup jelas? Jadi kita ketemu fungsinya diturunkan dulu, setelah diturunkan kita faktorkan, faktornya kita jadikan selang, kita cari selang kemonotonannya, ya, kepositifannya, dia positif atau negatif. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa lanjut? Iya, Bu. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang dinamakan ekstrim fungsi. Jadi ketika kita itu sudah mempelajari selangnya, ekstrim fungsi itu adalah kita mempelajari yang tepat di titiknya, atau dia adalah titik kritisnya. Ya, saya kasih gambaran aja. Definisinya kurang lebih sama kayak gitu. Misalkan kita menemukan suatu kurva ya, kurva itu bentuknya seperti ini, gitu ya. Maka kita akan melihat nilai ekstrim fungsi. Nah, ekstrim fungsi itu ada ekstrim lokal gitu ya, maksimum lokal, ada yang namanya minimum lokal, ada yang namanya minimum global, ada yang namanya maksimum global. Kalau dari maksimum minimumnya saya rasa saudara sudah bisa ya. Mana sih yang namanya maksimum itu berarti yang paling tinggi gitu ya. Ini maksimum. Tinggal kita ingin tahu nanti global atau lokal gitu ya. Terus kemudian ini minimum. Tinggal kita ingin tahu global dan lokal. Kalau global itu seperti apa, Bu? Kalau global itu di antara semua kurva ini siapa juaranya lah ibaratnya. Yang paling maksimum itu siapa? Ya.
Oh, yang paling maksimum ini. Oke, berarti dia kandidatnya sebagai titik kritis maksimum global. Begitupun juga yang minimum. Di antara kurva ini mana sih Bu yang paling pendek, yang paling minimum ya? Ini oke, berarti dia adalah titik ekstrim minimum global. Kalau yang lokal, ya yang lokal itu ya yang di areanya aja gitu ya. Misalkan lomba gitu, kalau global itu misalkan juara satu tingkat internasional kayak gitu ya. Kalau lokal itu bisa lokal Jawa Timur, juara satu tingkat Jawa Timur. Kayak gitu. Ya, kalau di daerahnya ada yang maksimum, oh oke, berarti dia maksimum lokal. Di daerahnya ada yang tinggi, oh ya dia maksimum lokal. Di daerahnya ada yang pendek, oke, minimum lokal. Dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, melihatnya bagaimana Bu? Ya kita cari nilainya ya, FC gitu ya. Kita masukkan nilai A-nya, nilai B-nya, nilai C-nya, nilai D-nya, nilai E-nya. Manakah yang paling tinggi dia adalah sebagai maksimum global. Yang paling rendah dia paling minimum. Kayak gitu aja sih. Gampang saya rasa. Nah, terus berbicara tentang jenis titik kritisnya tadi nih. Ada berapa macam titik kritis? Ada 3 macam titik kritis. Titik kritis tadi yang mana ya? Yang kita ketemu di grafik tadi loh. Tadi kan ada titik 0, 2, 4. Tadi kita sudah ketemu di sini positif, di sini negatif, di sini negatif, di sini positif. Kita kan belum mempelajari tepat di angka 0, di angka 2, dan di angka 4 nih. Inilah yang disebut titik kritis. Titik putarnya tadi, yang maksimum global atau yang minimum global, yang minimum lokal atau yang minimum global, seperti itu tadi ya. Nah, untuk mempelajari sifat dari ketiga titik kritis ini, ada 3 macam secara teori. Ada yang namanya titik ujung selang. Titik ujung selang itu berarti ya yang pojokan-pojokan tadi ya, titik ujung selang interval. Kalau misalkan di grafik yang sebelumnya itu yang paling pojok, itu ujung interval. Bisa juga dia merupakan titik stasioner. Gimana titik stasioner itu ketika kita substitusikan 0 kepada fungsinya, hasilnya itu 0. Ya. Dan ada lagi titik singulir, Bu. Titik singulir itu kayak gimana? Titik singulir itu ketika kita substitusikan nilainya, berarti kayak 2 tadi titik singulir ya. Kita substitusikan angka 2 di fungsinya yang kita ketemukan, hasilnya adalah tidak ada. Oke, sekarang kita coba pelajari fungsi yang tadi. Titik turunan pertamanya adalah X, gini ya. X min 4 per X min 2. Ya, kita akan coba substitusikan yang pertama angka 0. Akan substitusikan angka 0, berarti F aksen 0 adalah 0 dikalikan 0 min 4 min 4 dibagi 0 min 2 dikuadratkan 4. 0 dibagi sesuatu hasilnya adalah 0. Ya, oke, berarti 0 adalah titik stasioner. Kenapa Bu kok stasioner? Ya, tadi sudah disubstitusikan 0 ke dalam fungsi turunan pertama, hasilnya adalah 0. Berarti kita masuk yang ini. Terus kemudian kita masukkan 2. F aksen 2 sama dengan 2 dikalikan 2 min 4 min 2 dibagi 2 min 2, 0. Sesuatu dibagi 0 itu hasilnya tak hingga. Tak hingga itu adalah nilai yang belum jelas angkanya berapa. Sehingga bisa dikatakan tak hingga itu tidak terdefinisi. Artinya dia akan mengikuti sifat yang ketiga, yaitu F aksen C-nya tidak ada. Jadi 2 ini merupakan titik singulir. Kemudian 4, Bu. Oke, 4 kita akan coba substitusikan. F aksen 4 sama dengan 4 dikalikan 4 min 4, 0 dibagi 4 min 2, 2 dikuadratkan 4.
4 kali kan 0, 0, 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Maka dia akan mengikuti sifat yang kedua, yaitu titik stasioner. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Yang ujung selang itu tadi apa, Bu? Yang ujung selang belum menemukan ya, kebetulan di sini. Ujung selang itu kalau kita melihat di sini, selang akhirnya kan tak hingga dan tak hingga, sehingga kita tidak ikut menghitung. Tapi kalau misalkan selangnya ini misalkan di sini 1, di sini 2, maka kita perlu mempelajari. Ya, misalkan intervalnya sudah diketahui, pada interval A ke B gitu ya. 1, 2, sebuah angka kita akan mempelajari tepat di ujung selangnya. Karena di sini ujung selangnya adalah minta hingga sama tak hingga, maka kita tidak bisa mempelajari. Tidak harus semuanya ada ya. Tidak masalah pada suatu fungsi ada stasioner aja, ada singulir aja, atau ada ujung selang saja, tidak masalah. Jadi tidak harus ketiganya ada. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini uji turunan pertama untuk ekstrim lokal. Saya rasa sudah ya, tadi kita sudah coba. Oh oke, tapi di sini mungkin untuk memastikan dia itu maksimum lokal atau minimum lokal gitu ya. Diceknya ya. Diceknya adalah dengan cara melihat jika oh ini melihatnya gini, jika di sebelah kiri monoton naik, di sebelah kanan monoton turun, maka dia fungsinya maksimum lokal. Jika di sebelah kirinya monoton naik, sebelah kanannya monoton turun, maka dia minimum lokal. Sekarang coba kita lihat yang sebelumnya. Kalau sebelumnya gimana? Ini ya. Ini monoton naik, ini monoton turun gitu ya. Berarti 0 adalah maksimum lokal. Ya, ini monoton turun, ini monoton naik. Berarti 4 adalah minimum lokal. Gampang ya? Gampang ya harusnya ya. Oke. Oke. Ya, tadi. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari turunan pertama dan turunan kedua, ya. Sekarang kita akan mempelajari, sorry. Jika tadi kita mengaplikasikan turunan pertama, sekarang kita akan mempelajari aplikasi turunan kedua. Kalau turunan kedua, berarti ini sudah belajar ekstrimnya ya. Kalau turunan kedua itu adalah kecekungan, ya. Jadi kalau ini titik ekstrimnya, saya rasa nanti dulu lah ya. Kita belum mempelajari ini. Oh, ini kayaknya ada yang kelewat. Ya. Kalau turunan kedua itu seharusnya nih sifatnya ya. Kalau tadi misalkan kita atasnya gini ya. Ini 0, ini 2, ini 4 ya. Misalkan ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif ya. Kalau kita kalau monoton berarti kan dia naik gitu ya, turun, naik, turun. Kalau kita ketemu turunan kedua ya, turunan kedua positif, maka dia cekungnya ke atas. Jadi di sini sudah bukan garis lagi tapi cekungan. Jadi kalau udah naik ke atas, cekung ke atas, berarti bentuknya gini. Srit gitu ya. Kita grafiknya sudah bisa melihat. Nah, gitu. Terus kalau misalkan dia turunan keduanya kurang dari 0, maka dia cekung ke bawah. Ya. Jadi nanti gimana Bu? Kita perlu mempelajari monoton atau cekungan kedua-duanya.
Jadi kalau cuma melihat dia itu naik atau turun, kita pakai monoton. Tapi kalau kita melihat kecekungan atau turunnya keduanya, kita akan melihat bentuk yang lebih indah gitu ya. Karena dia sudah menyerupai sketsa grafik. Jadi naik ke atas, cekung ke atas. Misalkan, Bu kalau naik ke atas, cekungnya ke bawah gimana? Ya udah, berarti kan gini, gini ya. Cekung ke bawah, tapi naik ke atas. Naik ke atas, cekung ke bawah. Terus, misalkan, turun ke bawah, cekung ke atas, ya gini. Turun ke bawah, cekung ke bawah, ya gini. Ya, jadi nanti kita akan menyerupai bentuk grafiknya. Terus untuk mencari dia minimum lokalnya, saya rasa sama. Kalau turunan 2-nya kurang dari 0, dia minimum. Kalau kebalikannya ya. Kalau turunan keduanya kurang dari 0, dia maksimum. Kalau turunan keduanya lebih besar dari 0, maka dia minimum lokal. Karena kenapa tadi? Karena tadi kan kalau lebih besar dari 0, cekung ke bawah. Ya, kurang dari, lebih besar dari 0, cekung ke atas. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ini ada latihan soal sih di sini. Bisa dicoba ya. Yang cekung ke bawah tadi gimana, Bu? Cekung ke bawah itu kalau turunan keduanya, kan kita melihat turunan keduanya ya sekarang ya. Turunan kedua dari fungsi C gitu ya. Atau fungsi X lah ya. Ketika belum kita masukkan ya. Kalau turunan keduanya lebih besar daripada 0, maka dia cekung ke atas ya. Cekung ke atas berarti kan dia punyanya minimum lokal ya. Kalau F aksen 2-nya, F aksen 2, turunan keduanya kurang dari 0, dia cekung ke atas. Berarti kan dia punyanya minimum, maksimum lokal. Ya. Di sini tugasnya masih selang kemonotonan, berarti kalau kita bicara ditanyakan selang kemonotonan, berarti hanya dicari turunan pertama atau kedua? Pertama. Bagus. Silakan, ini soal latihan pertama saudara kerjakan. Ya, nanti dicari turunan pertamanya, difaktorkan, dicari selang kemonotonannya. Ya, dan ekstrim fungsi. Ekstrim fungsi itu berarti yang titik tadi dicek apakah dia itu titik stasioner, apakah dia titik singular. Gitu. Oke, selanjutnya, di sini baru dibahas sih kecekungan. Berarti tadi keselip ya, yang titik ekstrimnya turunan kedua katop di sana. Ini tadi yang saya bilangkan ya, grafik cekung ke atas itu kayak gini, grafik cekung ke bawah itu kayak gini. Cekung ke atas itu ketika turunan keduanya itu lebih besar dari 0, cekung ke bawah itu ketika turunan keduanya kurang dari 0. Oke, di sini sudah saya sampaikan. Ya, kalau kurang dari 0, cekung ke atas, lebih besar dari 0, cekung ke bawah. Ya, atau tinggal dibalik kalau lebih besar dari 0, cekung ke bawah, kurang dari 0, cekung ke atas. Bagaimana kita mencari selang kecekungan? Sama banget ya. Untuk mencari selang kecekungan berarti kita perlu mencari turunan keduanya. Kalau tadi kita sudah mencari turunan pertama, misalkan dari fungsinya kita cari turunan pertamanya. Gimana caranya, Bu? Ya tadi pakai U per V aksen. Hasilnya kan sama ya. Ini soalnya sama, jadi hasilnya sama. Bu, kalau mencari turunan keduanya ya kita turunkan lagi. Dia berperan sebagai U, dia berperan sebagai V, kita masukkan rumus U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Ya, ini saya asumsikan saudara sudah bisa metodenya. Sama persis seperti tadi, dikuadratkan. Kemudian setelah dikuadratkan, kemudian dikurangkan ya. Dikuadratkan, dikalikan ini gitu ya. Atau kalau sudah lihai gitu ya. Sudah lihai tentang fungsi, solusi fungsi, kita bisa langsung memindah-mindah kayak gini ya. Ini mengandung X min 2, ini mengandung X min 2, kita keluarkan X min 2 dikalikan 2X min 4 dikalikan X min 2 min 2 kali sisanya X kuadrat min 4X kayak gini.
Saya nggak lihai kayak gini ya sudah. Berarti ini dikuadratkan, dikalikan ini. Ini dikalikan, kemudian diselesaikan kayak Bu Puji yang di awal. Ya, dikurangkan, dijumlahkan. Terus kemudian ketemu kayak gini nanti hasilnya pasti. Ketemu kayak gini, ini saling menghilangkan. Pasti soalnya itu sudah cantik kok. Nanti tinggal nyoret-nyoret. Ini ya, coret-coret hasilnya tinggal 8 per X min 2 pangkat 3. Kalau 8 gini ini faktornya apa ya? Tidak ada, karena faktor itu ditemukan ketika kita menemukan X sama dengan berapa gitu kan ya. X sama dengan berapa. Nah, berarti yang kita faktorkan yang ada X min 2-nya sama dengan 0. Berarti kan? Berarti X-nya sama dengan 2. Berarti faktornya hanya X sama dengan 2. Gambarkan grafiknya. Kita tulis angkanya 2, sehingga kita hanya mempelajari daerah yang kurang dari 2 dan daerah yang lebih besar dari 2. Gimana caranya, Bu? Kita substitusikan. Kita masukkan nilai yang lebih kecil dari 2. Paling gampang kita masukkan 0. Ya. 0 kita masukkan ke X. 8 dibagi 0 min 2 pangkat 3. Min 2 pangkat 3 adalah min 8. 8 dibagi min 8 hasilnya adalah minus 1. Di sini kita tuliskan minus. Ya, Bu, tadi kan Bu Puji bilang nih, Bu Puji suaranya ke mute. Mikrofonnya ke mute, Bu. wah sampai mana tadi ke mute-nya? -1. Oke, minus 1. Ya. Oke, saya ulangi lagi deh. Di sini minus 1, berarti saya tuliskan minus. Minus, terus kemudian tadi Bu Puji bilang kalau pangkatnya 3 kemungkinan ada 3 kemungkinan, Bu. Oke, kalau di sini minus, berarti di sini tadi kan sudah saya buat seret, 3 seret ya. Maka di antaranya adalah plus, di antaranya ini adalah minus, di sini adalah plus. Oh, saya nggak percaya. Oke, silakan dicoba. Nilai yang lebih besar dari 2, misalkan saya ambil 3. Ya, 3 saya substitusikan di sini. Berarti 8 dibagi 3 min 1 adalah 1. 1 pangkatkan 3 adalah 1. 8 dibagi 1, 8. Ya, 8 itu positif. Oke, ternyata benar. Sehingga dia adalah negatif. Negatif itu adalah cekung ke bawah. Ini adalah positif. Positif adalah cekung ke atas. Sehingga kalau kita gabungkan dengan yang tadi, yuk kita gabungkan ya. Ini 2. Salah. Ini 0. Ini 4. Kalau tadi ini adalah gimana tadi? Ingat? Naik ya? Naik, turun, turun, naik. Terus ini adalah cekung ke atas. Tuh bener ya? Ini adalah cekung ke bawah. Berarti nanti gambar grafiknya adalah kayak gini. Jadi gini. Gitu ya. Pas banget. Kira-kira bisa nggak menggabungkan? Bisa ya? Kebetulan gampang kan? Karena ini kan naik ke atas, Bu. Ini cekung ke atas. Ya wes, berarti match kan? Ibarat jodoh itu tumbuh oleh tutup gitu ya. Langsung ya. Ini cekung ke atas, ini cekung ke ini naik monoton atas, ini monoton naik, ini monoton turun, ini cekung ke atas. Ya wes, grafiknya berarti straight gitu ya. Sedangkan ini, Bu, ini cekung ke bawah. Dan sedangkan di antaranya monoton turun dan monoton naik. Ya wes, berarti grafiknya straight. Asik. Ya, match ya. Ini gue aja. Udah nggak? Mudah apa susah? Apa susah-susah mudah atau mudah-mudah susah? Nanti juga gampang-gampang, Bu. Mantap. Mudah-mudahan nggak susah. Oke. Oke, nanti mungkin pembuktiannya bisa dicoba di ini ya, di latihan ya. Oke, sekarang saya lanjutkan titik belok. Kalau tadi titik ekstrim ya, sekarang adalah titik belok. Titik belok itu gimana? Kita melihat perubahannya tadi ya. Di sini kan kita melihat ada belokan ya.
ini belok gitu ya. Kita akan mempelajari titik belok. Kapan titik belok itu terjadi, gitu ya. Definisinya bunyinya gini. Misalkan suatu fx kontinu di titik x sama dengan b. Dan misalkan kita ketemu bfx itu dia disebut titik belok kurva jika apa yang pertama? Terjadi perubahan kecekungan di x sama dengan b. Misalkan yang awalnya cekung ke atas, terus kemudian cekung ke bawah. Nah, ini adalah titik belok. Ya. Terus kemudian X sama B adalah absis titik belok jika secara perhitungan ditemukan kayak gini. F aksen dimasukkan titiknya hasilnya adalah 0. Atau F aksen dimasukkan titiknya adalah tidak ada. Ada itu adalah yang apa namanya tadi? Tak hingga. Jika dia memenuhi tersebut, maka dia adalah titik belok. Ya? Yang pertama, ingat. Yang pertama syaratnya ada perubahan kecekungan. Yang kedua, ketika disubstitusikan nilainya itu adalah sama dengan 0 atau ya tak hingga. Atau tidak ada. Ini misalkan ya. Tapi harusnya ini yang merupakan titik belok itu yang tak hingga. Kita coba ya, lihat substitusikan. Nah, ini apakah dia titik belok ya? Kita coba. Bisa jadi tanpa menghitung karena dia ini adalah cekung ke atas, yang ini cekung ke bawah, berarti kita bisa disebut dia titik belok. Ini ya, ini cekung ke bawah, ini cekung ke atas, dia adalah titik belok. Terus misalkan kayak gini, dia bukan titik belok. Kenapa? Karena tidak ada perubahan kecekungan. Cekung ke atas, cekung ke atas. Atau sebaliknya nih, dia nggak gabung ya, tidak berkaitan antara kurva yang satu dengan kurva yang lain, maka dia bukan titik belok. Meskipun dia ada perubahan kecekungan, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari titik beloknya dari fungsi ini. Fx sama 2x pangkat 3 min 1. Kita akan turunkan turunan pertama, turunannya adalah 6x kuadrat. Kita cari turunan kedua, karena titik belok itu ketemu pada turunan kedua. Turunan keduanya adalah 12x. Faktornya berapa? X-nya sama dengan 0 ya, bukan 12 ya. Caranya itu gimana sih, Bu? 12x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0. Maka kita ambil titik x sama dengan 0, kita cek kecekungannya ya. Jadi oh ini negatif, ini adalah positif. Oke, ada perubahan kecekungan. Sekarang kita cek, kita substitusikan x0 ke dalam fungsinya. Nah, kalau ini menarik. Oke, oh enggak, ini cuma mencari nilai ininya ya. Mencari titik tepat titik beloknya, jadi 0 itu disubstitusikan di fungsi awal, sling gini ya, disubstitusikan di awal untuk menemukan y-nya. Jadi 0 ini kan x-nya. Untuk menemukan y-nya, kita mensubstitusikan 0 ke dalam fungsi awal. 0 kurangkan 1, berarti min 1. Berarti titik belok itu, kalau kita bicara titik itu kan berarti ada x, y ya. Kalau kita bicara titik itu ada x, y. Di sini adalah alasan kenapa kita perlu mencari y-nya. Berarti 0,1, 0,-1 merupakan titik belok. Kemudian yang ini, x pangkat 4, gitu ya. Terus kemudian turunan pertamanya, 4x pangkat 3, ya. Turunan keduanya, 4x pangkat 3 diturunkan 12x pangkat 2. Sama ya, faktornya 0. Loh, ini tidak ada perubahan kecekungan, Bu. Oke, berarti pasti tidak ada titik belok. Terus kemudian, Bu, ini apa tidak dicek, Bu? Apakah dia tepat di titiknya? Pasti tepat ya, karena dia pemfaktoran, dimasukkan ke nilai 0, dimasukkan di turunan keduanya, 12 kali 0 kan 0. Oke, berarti sudah terbukti. Ya. Terus kemudian, fungsi yang lain kita bisa coba juga. Oh, ini ada perubahan kecekungan, Bu. Ada. Nah,
Walaupun di X2 terjadi perubahan kecekungan, nah sekarang kita coba substitusikan angka 2 ke fungsi ini. Dia menemukan Y-nya enggak? Ya. 2 dimasukkan di fungsi ini berarti 4 min 4 plus 4. 4, ya. Dibagi 2 min 2, 0. Dia enggak punya titik Y. Artinya itu apa, Bu? Kalau tidak punya titik Y, ya kemungkinan dia bukan fungsi gitu ya. Bukan fungsi, tapi dia ada perpindahan kayak gambar yang di awal saya tunjukkan. Kayak gini. Ini ya. Misalkan ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Bu, ini kan ada perubahan kecekungan. Kalau dia tidak menemukan titik Y-nya, berarti dia bukan fungsi yang kontinu. Ya, berarti dia tidak dikatakan titik belok, tidak bisa dikatakan titik belok. Kayak gitu. Ya, sebenarnya itu seharusnya gini sih. Kalau F aksen D-nya itu adalah 0, maka dia memiliki titik belok. Kalau F aksen C-nya itu tak hingga, maka dia tidak memiliki titik belok. Harusnya seperti itu sih. Kita coba ya. Kita F aksen double ya ini ya. Kita coba 2 disubstitusikan di sini. 8 dibagi 2 min 2. 2 min 2, 0. Ya, berarti 8 min 0. Artinya tak hingga. Oke. Kalau F aksen C-nya itu adalah tak hingga, maka dia memiliki titik belok. Kayak gitu. Bisa juga diuji dengan bentuk seperti itu. Ya, jadi pertama kita cek kemonotonannya, apakah ada perubahan kemonotonan atau tidak. Terus kemudian kita cek ininya, F aksennya, atau kita bisa cek titiknya. Kalau dia memiliki Y, berarti dia memiliki titik belok. Kalau dia tidak memiliki Y, maka dia tidak memiliki titik belok. Atau kita cek turunan keduanya. Kalau turunan keduanya itu 0, maka dia memiliki titik belok. Kalau turunan kedua terhadap C-nya tadi tak hingga, maka dia tidak memiliki titik belok. Any question? Any question? Ada pertanyaan? Berarti kalau hasilnya tak hingga itu nggak memiliki titik belok. F aksennya ya, F double aksennya terhadap titik C ya. Oh iya. Hasilnya tak hingga, maka dia tidak memiliki titik belok. Di awal tadi teorinya dikasih atau ya. Atau itu harusnya salah satu memiliki titik belok dan salah satu tidak memiliki titik belok. Berarti teori saya yang di awal yang kurang jelas penyampaiannya ya. Tapi sudah saya jelaskan via verbal ya. Harapannya tidak. Itu. Kayaknya sudah cukup banyak ya materinya hari ini. Dan ini ada soal latihan. Karena di sini pertanyaannya adalah selang kecekungan, berarti saudara harus mencari turunan Kedua. bagus. Juga titik belok. Titik belok kita pelajari di selang perubahannya. Ya. Rasa ini dua aja deh kayaknya daripada muntah. Ya. Jadi ada latihannya 10 soal. Saya lihat. Ini saya rasa sama. Ini menggabungkan ya. Kalau ini itu menggabungkan antara kemonotonan dan kecekungan. 3. Ya. 3 soal ya. Sorry, bukan 3 soal, 15 soal. 15 soal silakan saudara kerjakan. Untuk 5 soal yang pertama itu mencari kecekungan, yang soal yang kedua mencari kemonotonan. Tapi di sini soalnya saya berikan sama, jadi tinggal melanjutkan sebenarnya ya. Jadi nggak harus ngulang dari awal. Yang 5 soal pertama mencari kemonotonan, yang soal yang kedua mencari kecekungan, soal yang ketiga menggabungkan antara kemonotonan, kecekungan, dan titik belok. Asimtot tidak perlu. Asimtot itu belum, Bu. Tidak, memang sengaja saya lewati.
Karena sudahlah saya lewat biar nggak terlalu perlu ya. Kalau gambarannya kita melihat itu asimptot itu yang didekati oleh fungsi gitu ya. Ada asimptot datar, ada asimptot tegak, ada asimptot miring. Dia itu yang didekati oleh fungsi. Jadi misalkan fungsinya gini berarti asimptot miring. Kalau fungsinya gini dia itu asimptot datar. Kalau kayak gini asimptot tegak kayak gini ya. Nah, saya lewati memang, saya langsung ke kemonotonan. Jadi di sini asimptot tidak perlu. Saudara cuma mencari kemonotonan, terus ekstrim fungsinya kan saya rasa selang kemonotonnya dicek aja kan, dia 0 atau tak hingga. Kalau 0 berarti dia ekstrim fungsi, kalau tak hingga bukan. Kejagungan kita tinggal mencari turunan kedua. Kalau turunan keduanya 0 berarti dia memiliki titik belok, turunan keduanya tak hingga berarti dia tidak memiliki titik belok. Itu aja. Jadi ada 15 soal yang saudara kerjakan, boleh dikerjakan bersama-sama ya. Atau saya buat berkelompok, nggak salah, saya rasa nggak terlalu susah. Oke, seperti itu. Dan untuk selanjutnya, kayaknya saya lanjutkan minggu depan aja ya. Limit fungsi dengan aturan L'Hopital saya lanjutkan minggu depan. Daripada overload. Wes, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Kapan pengumpulan tugasnya kira-kira? Rabu jam 10, Bu. Rabu jam 10 malam. Oke, seperti biasa ya. Jadi tugasnya silakan dikerjakan dan dikumpulkan hari Rabu tanggal 3. tanggal 3 jam 10 malam. Akan saya buatkan classwork-nya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Nurma Mevita hadir. Siapa Nurma? Ada yang mau ditanyakan? Bu, tadi yang 5 soal pertama apa, Bu? 5 soal sudah ada di situ ya. Nanti di slide 5 soal pertama kemonotonan, 5 soal kedua kecekungan, dan 5 soal yang ketiga tentang kemonotonan, kecekungan. Dijadikan satu. Jadi nanti kita diminta menggambarkan double yang saya sampaikan di awal. Jika ada pertanyaan selama mengerjakan, silakan ditanyakan via WA. Ya, boleh banget tanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sebenarnya kita waktunya kan sampai jam 10 karena ini seharusnya kalau ini offline biasanya saya minta untuk maju di depan kelas. Nah, sehingga mohon waktu yang tersisa jam 9 sampai jam 10 silakan saudara gunakan untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Ya, jadi nggak harus dikerjakan Selasa untuk dikumpulkan Rabu ya. Silakan mulai dicicil sampai sekarang, jadi biar nggak jadi beban. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum. Oke, sudah cukup. Mas Dwi Mulya hadir, oke, nanti saya perbaiki. Oke, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan dikerjakan tugasnya dengan baik. Jika ada pertanyaan selama proses mengerjakan, boleh ditanyakan via WA. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Ya, mudah-mudahan kondisi segera normal dan kita bisa kembali belajar seperti biasa. Dengan demikian, saya akhiri perkuliahan hari ini. Lagi-lagi, salam hormat saya untuk kedua orang tua kalian di rumah. Ya, salam sehat semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam